Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zulkantri. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan melakukan salah satu wawancara ke salah satu influencer atau MC terkenal di Pekanbaru. Guys, sekarang aku lagi sama Kak Devi. Halo Kak Devi. Hai, Bintang. Kak Devi, boleh perkenalan diri dulu nggak sama apa sih kesibukan Kak Devi sekarang? Oke, kenalin, aku Devi Yenti, biasa dipanggil Devi. Kegiatan sehari-hari aku kerja di Balai Bahasa Provinsi Riau sebagai salah satu staf di bagian keuangan. Dan itu kegiatan reguler. Kalau kegiatan di Sabtu Minggu, aku bekerja sebagai freelancer MC profesional di Pekanbaru, khususnya acara wedding. Kak ini aslinya orang mana nih Kak? Oke, aslinya sebenarnya orang Siak. Jadi kakaknya lahir di Pekanbaru, tapi tinggalnya itu di Siak. Jadi lahir doang di Pekanbaru. Nggak pakai biji. Nah, lahir doang di Pekanbaru. Terus aslinya itu dari Siak, orang tua di Siak. Kalau tahu daerah yang dilewati tol itu daerah Kandis. Kakak tinggal di Kandis. Tapi kuliahnya memang di Pekanbaru sudah 4 tahun dan kerja juga sudah 4 tahun di Pekanbaru. Boleh tahu Kak latar pendidikan Kakak dari Nah, kalau sekolah dari SD sampai SMA itu di Kandis. Kalau SD di SD Negeri 01 Telaga Samsam Kandis, SMP-nya Negeri 1 Kandis, SMA 1 Siak. SMA 1 Siak. Itu Siak. Nah, terus kuliahnya baru di Universitas Riau, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Tebet juga ya Kak. Kalau menurut Ina nih kan Kak, kalau kuliah itu kan nggak mesti tentang uang, nggak mesti tentang pendidikan, juga nggak mesti tentang karir. Kalau menurut Kakak sendiri sukses itu apa sih? Definisi sukses sebenarnya ada macam-macam memang ya, kayak yang Bintang bilang tadi, memang ada yang mungkin merasa sukses kalau finansialnya sudah oke, ada yang merasa sukses kalau di bagian membahagiakan keluarga sudah oke. Terus ada juga yang berpendapat bahwa kesuksesan itu bisa dilihat dari barometer diri kita sendiri, memperbaiki apa yang belum baik atau mencapai apa impian-impian kita gitu kan. Tapi kalau dari kakak sendiri ya, bulan Bintang, sukses itu menurut kakak bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin dan bisa mencapai impian atau cita-cita yang pernah kita inginkan di masa lalu. Jadi kalau dulu kakak itu pengennya dari sekolah ya, kita kan dulu sering ditanya cita-citanya apa gitu Iya, kan. sering banget. Kalau dulu kayaknya waktu dari SD sampai SMA tuh pengennya tuh jadi guru. Jadi cita-citanya adalah jadi guru, kuliah di jurusan keguruan gitu ya. Dan alhamdulillah pas kuliah tercapai ya, berarti kan tuh sudah sukses ya gitu. Nah terus pas kuliah ternyata memang takdirnya mengarahkan bukan di guru, walaupun memang di beberapa bagian ada juga mengambil peran sebagai guru. Jadi selain pekerjaan yang sekarang dan pensi itu kakak juga punya apa namanya, punya tempat les. Jadi punya sebuah apa namanya, usaha juga lah gitu di bidang les bahasa Inggris dan mata pelajaran lainnya. Walaupun dulu memang awalnya kakak yang ngajar gitu, tapi sekarang udah nggak kepegang lagi karena udah ada kerjaan yang rutin. Nah akhirnya diberilah lowongan kerja untuk orang-orang yang bisa mengajar, termasuk teman-teman, relasi gitu ya, junior-junior yang anaknya memang mengajar. Nah itu kan juga salah satu cita-cita. Ternyata pas kuliah, bahkan belum lulus dari kuliah sudah bisa dapat pekerjaan walaupun baru sampingan gitu. Terus kalau sekarang definisi suksesnya kayaknya untuk dibilang sukses belum gitu, karena ada hal-hal yang belum bisa lah gitu. Mungkin orang melihatnya sudah mencapai ini itu segala macam, mungkin udah sukses. Memang di bagian seperti itu sudah, makanya sudah, karena udah secara apa ya, bisa mandiri, bisa secara finansial stabil gitu. Itu juga termasuk hal-hal yang menunjang kesuksesan lah. Kira-kira kan kayak pencapaian apa yang belum Kakak capai sekarang? Apa ya, kayaknya impian-impian yang mungkin basic bagi orang-orang, kalau ditanya mungkin basic juga gitu ya. Kayaknya lebih ini sih, cita-cita pertama itu mau mengumrohkan, berangkat umroh atau haji kedua orang tua, dua-duanya, amin ya. Terus yang lainnya mungkin secara realistis hidup kita ini butuh apa ya, kestabilan finansial. Mungkin yang sekarang memang sudah stabil untuk diri sendiri.
untuk keluarga lah bisa juga gitu. Cuman kedepannya pasti ingin yang lebih lagi, mungkin meningkatkan karir di dunia kerja, mau meningkatkan apa namanya ya, kalau di kantor ada jabatan-jabatan tertentu, mungkin mau meningkatkan lagi di sana. Karena kakak termasuk orang yang punya ambisius juga, ambisius karena apa yang diinginkan harus dicapai. Nah, kalau dari sisi karir di luar kantor, di istilahnya di bagian MC-nya gitu, memang targetnya adalah pengen bawa satu acara yang sangat besar, tarafnya nasional. Walaupun dulu memang udah pernah juga bawa acara nasional, tapi belum dengan tamu kepresidenan. Kayaknya targetnya mau itu. Ya udah suatu saat tercapai ya katanya. Apa bagian yang paling kakak suka jadi seorang MC? Oh, jadi gini, sebenarnya MC ini memang jadi hobi ya dari mulai sekolah. Bahkan ternyata nggak disadari ditemukan, kakak tuh menemukan di album lama waktu kecil ada foto kakak lagi MC acara ulang tahun. Oh ternyata bakatnya udah ada dari dulu Dari kecil. gitu kan. Nah ternyata baru diminati itu waktu sekolah SMA, membawakan acara perpisahan, acara ekskul sekolah gitu kan. Nah hobi itu akhirnya tersalurkan waktu kuliah, semakin tersalurkan. Jadi kalau kita kuliah ternyata ada banyak hal yang belum kita tahu, belum kita dapatkan di sekolah. Mungkin dari kita yang dari daerah gitu ya, pas ke kota ada banyak hal yang kita nggak dapat, akhirnya didapatkan di bangku kuliah. Nah ternyata di situ dari itu mulainya, terus MC masih yang ya masih tetek lah gitu, kecil. Bahkan dulu belum dibayar, mungkin dibayar cuma berapa ratus ribu gitu kan, nggak nyampe lah, mungkin beli pulsa aja gitu. Akhirnya lulus kuliah, kerja, dan pekerjaannya mengharuskan yang di kantor aja, yang memang laptop aja gitu, berkutat dengan berkas-berkas, yang duduk dari pagi sampai sore, memang serius, berkutat dengan orang-orang yang serius, dengan pejabat, dengan orang-orang yang penting gitu kan, rapat gitu. Akhirnya ternyata Sabtu Minggu dikerjain di rumah juga agak apa ya, di rumah aja Kayak boring sendiri ya? boring, karena memang basicnya orangnya nggak bisa diem gitu kan, nggak ada kegiatan. Nah akhirnya masuklah ke dunia MC event. Tadinya kan MC-nya MC kayak MC acara formal, acara kenegaraan, acara apa namanya ya, acara di kantor gitu ya. Akhirnya merambah ke acara event di mall, event di pernikahan gitu kan. Nah ternyata setelah dijalani asik juga gitu ya. Nah ini ternyata jadi obat dari Senin sampai Jumat yang serius. Ya udah Sabtu Minggunya sambil main-main. Jadi ternyata pekerjaan yang terbaik itu adalah hobi yang dibayar atau hobi MC. Ditambah lagi udah hobi MC, dilakukan MC terus dapat bayaran kan 2 kali lipat gitu kan. Walaupun memang kalau dari sisi capek dan waktunya ya worth it lah, nggak bisa dibilang capek juga. Kalau dibilang capek ya capek, tapi kan capek efeknya ada 2, ada senang dan ada dapat bayaran, beda 2. Itulah yang paling disenangi dari MC, ketemu orang banyak, terus bisa ya itu tadi menyalurkan hobi dengan ada timbal baliknya, ada bayarannya, terus ketemu orang-orang baru, ada relasi baru gitu. Ternyata rezeki itu bukan cuma soal uang, ada juga rezeki ketemu orang baru, ada orang tua baru. Misalnya kakak mengisi ke luar daerah, mengisi acara nikah, ketemu sama keluarga-keluarga. Besoknya pas kakak ke daerah itu lagi pasti kayak sini dong, mampir ke sini gitu. Ada orang tua angkat di sana gitu, ada keluarga angkat. Itu just. Kalau menjadi MC Kak, ada kendala apa aja? Kira-kira apa kendala yang sering apa? Oke, jadi sebenarnya kalau MC kan terbagi 3 ya, ada acara formal, semi formal sama non formal. Jadi kalau yang formal itu kayak acara-acara dinas, ya, acara tingkat gubernur, tingkat bupati atau wali kota. Nah yang semi formal itu ada wedding termasuk semi formal karena paginya akan nikah sakral, yang siangnya networking. Yang ketiga yang non formal itu MC event, misalnya kayak grand opening apa, terus launching produk apa gitu di mall misalnya, atau di lapangan, atau 17 Agustus gitu. Nah sebenarnya yang paling menjadi kendala kalau MC itu ininya sih, audiensnya.
kalau acara semi formal sama non formal. Kita harus tahu dulu nih audiensnya siapa, bahasa yang dipakai gimana. Nah, kalau acara formal, acara misalnya acara pejabat, yang paling menjadi kendala adalah ketidakpastian rundown dan tamu yang datang. Jadi kalau ada pejabat, acaranya itu lumayan menguras pikiran itu karena dituntut di hari H spontanitasnya luar biasa karena akan ada misalnya ada gubernur terus ada protokoler, jadi akan lihat mana nih daftar acaranya ini, oh nggak bisa ini di sini, nanti pindah ini ke atas, oh ini tamunya nggak bisa di sini, ini tambah tamunya, ini ada tamu lagi kalau bisa selamat datang. Itu sebenarnya menjadi bukan kendala ya sebenarnya, anggap tapi tanggung jawab lebih, bukan yang lebih. Jadi semakin profesional jadi akan semakin bisa overcome masalah itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Kak, Kakak punya motivasi atau tips nggak untuk menjadi sukses atau untuk kalangan bintang gitu yang masih muda di bawah Kakak gitu? Apa ya? Masih guru kuliah, masih lapis. Oh gitu ya. Mungkin tipsnya bukan menjadi sukses, kan tadi ada beda ya, ada banyak apa definisinya, terus ada orang beda-beda juga definisinya. Kalau tips dari kakak sebenarnya selagi kuliah, ini kan untuk teman-teman yang kuliah, teman-teman yang masih muda yang belum masuk ke dunia kerja, manfaatkan waktu yang ada, peluang yang ada, dan cari sebanyak-banyaknya kegiatan waktu kuliah. Jadi yang namanya kuliah itu bukan hanya di kampus, tapi di luar kampus juga harus pinter-pinter. Kalau kita dulu pas SMA, pas kuliah, pas sekolah, ada lomba segala macam, itu pasti guru yang ngasih tahu kita. Kalau di kuliah kan nggak ada, kita harus cari sendiri. Cari sebanyak-banyaknya kegiatan di luar kampus, misalnya gabung organisasi, gabung komunitas, ikuti lomba, berbagai macam lomba, lanjutkan hobi. Jadi hobinya apa? Silakan cari tahu, dalami hobi kamu, karena kita nggak tahu suatu saat hobi itu ternyata yang akan menjadi bagian dari diri kita di masa depan. Nah, terus setelah banyak melakukan kegiatan, setelah banyak cari peluang, nanti itu akan berguna untuk di CV. Jadi pas kuliah, selesai kuliah ada yang udah tertulis. Jadi kuliah itu nggak cuma 4 tahun, cuma kuliah aja ngapain gitu. Jadi di dunia kerja nantinya yang ditanya bukan kamu jurusan apa, IPK-nya berapa, gitu. Tapi yang ditanya adalah kamu pas kuliah itu pengalamannya apa. Jadi orang kalau dari sisi perusahaan atau dari sisi instansi akan memilih orang yang berpengalaman daripada orang yang berpendidikan tinggi. Karena mau setinggi apapun pendidikannya tapi pengalamannya nggak ada, nol sama sekali. Jadi carilah sebanyak-banyaknya pengalaman selagi masih bisa. Makasih banyak ya Kak Devi. Terima kasih juga Gita. Udah luangin waktunya sore-sore masih sempetin berjumpa. Gak apa-apa. Semoga ini bisa menjadi apa ya, berguna lah selain buat tugasnya Bintang. Semoga juga siapapun yang membaca, yang melihat video ini, jadi ya jangan sosok jadi inspirasi lah kakak ya, tapi mudah-mudahan dengan berbagi pengalaman ini tidak menggurui, tidak merasa lebih dibandingkan orang lain. Lebih banyak lagi orang di luar sana yang jauh suksesnya gitu, cuman mudah-mudahan bisa jadi motivasi, pembangkit semangat lah untuk biar pasti. Oke guys, gitu aja wawancara dengan Kak Devinya. Dan makasih banget ya Kak udah mau direpotin. Terima kasih juga. Oke, Bintang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.